orang yang suka membaca, ini yang otomatis semua tahu lah ya, pasti wawasannya luas ya. Betul. Jadi dari cara orang bicara kelihatan nih mana orang yang suka membaca atau tidak. Dengan banyak membaca, seseorang itu bisa menjadi pembicara yang baik. Ya. Karena kosakatanya kaya gitu ya, dari bacaan yang rapi ya, rapi, tata bahasanya. Sebenarnya menumbuhkan minat baca itu sebaiknya, idealnya itu sejak mereka dari kecil, sekecil mungkin, bahkan sebenarnya sejak dari kandungan pun sudah bisa. Jadi ketika ibu mengandung, dia sudah bisa baca keras-keras tuh, jangan baca dalam hati bukunya. Karena anak di dalam kandungan bisa mendengar, ya, betul. Ya. Jadi dari dalam kandungan pun sudah bisa. Shalom pemirsa, apa kabarnya Anda? Kita bertemu kembali dalam program Love Your Child, satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Kali ini kita akan membahas mengenai menumbuhkan minat baca pada anak. Wah, terdengarnya seperti ya namanya membaca seharusnya sudah menjadi satu kewajiban bagi anak-anak. Tapi bagaimana cara menumbuhkan minat baca pada anak khususnya di zaman kita seperti ini? Kita masih akan membahasnya kali ini bersama dengan narasumber yang telah hadir yaitu Ibu Ellen Gultom. Beliau merupakan seorang praktisi pendidikan dan juga penulis artikel remaja. Shalom Ibu Ellen. Shalom Eva. Nah, ini menarik sekali loh Bu Ellen, menumbuhkan minat baca. Ya, karena mungkin terdengar kayak ya ini mah hal yang seharusnya sudah menjadi hal yang dilakukan. Tapi ini satu topik yang Ibu Ellen angkat, berarti hal yang penting. Betul. Nah, sebelum kita membahasnya, saya pengen tahu, kenapa Ibu Ellen sampai mengangkat topik ini? Pasti ada latar belakangnya kan Ibu Ellen ya? Ya, minat baca yang dimaksudkan di sini adalah benar-benar hobi si anak membaca. Bukan kayak tadi Eva bilang, kalau lagi belajar di sekolah memang wajib baca kan. Tapi ini benar-benar anak memilih membaca daripada melakukan kegiatan lain sebagai hobinya. Nah, mengapa saya mengangkat isu ini adalah lebih pada kemirisan ya. Melihat kondisi fenomena saat ini di kalangan remaja bahwa membaca itu, yang hobi membaca itu sudah sangat sedikit berdasarkan data yang saya dapat dari satu sumber. Minat baca di Indonesia itu 1 dari 1.000 orang, hanya 1 dari 1.000 orang yang memiliki minat baca di Indonesia. Wow, ini miris sekali. Hanya miris 1 sekali. Dari 1.000 orang yang suka membaca. Benar-benar yang menjadikan ini yang tadi Bu Ellen katakan, lebih memilih membaca daripada melakukan hal yang lain. Itu adalah data dari UNESCO, dari Badan Dunia. Mereka juga melakukan penelitian ya di dunia ini, negara mana sih yang memiliki tingkat membaca, tingkat literasi yang paling tinggi itu ternyata adalah Finland, negara Finlandia. Dan kalau 1 sampai 10 itu rata-rata semua negara Eropa. Jadi orang-orang Eropa itu adalah orang-orang yang minat bacanya paling tinggi di dunia. Sedangkan negara Jepang sendiri itu di peringkat 30 paling tinggi di Asia sebenarnya. Sedangkan Indonesia itu peringkat 60 dunia. Tapi ini bukan satu prestasi yang patut dibanggakan ya. Justru melihat kondisi inilah mungkin sebagai orang tua kita juga pengen sebenarnya anak-anak kita ini suka membaca, karena kita tidak meragukan lagi manfaat dari membacakan, tetapi bagaimana caranya, apalagi dengan serangan gadget saat ini. Wah, semakin sulit rasanya ya. Nah, ini kayak yang tadi sempat saya katakan di pendahuluan, gimana caranya kita mewujudkan generasi yang suka membaca.
ya kan, literasi membaca. Karena dengan membaca berarti hal-hal singkat aja lah, mungkin hal yang sederhana. Orang mungkin kalau misalnya membeli satu barang karena nggak suka baca, jadinya mereka nggak baca instruksinya, akhirnya menggunakan barang itu saja kan ya Bu Ellen ya. Kalau begitu apa penyebabnya? Kalau penyebabnya sampai anak-anak kita nih, kita bisa katakan anak-anak kita lah ya, di Indonesia tidak suka membaca. Dari pengamatan saya, ya, mengapa minat membaca semakin anjlok dan anjlok di kalangan remaja lah ya, kita membahas khususnya kalangan remaja. Yang pertama sebenarnya adalah karena tidak adanya pembiasaan dari rumah. Ya. Jadi orang tua mungkin menganggap tidak terlalu penting, sehingga anak-anak sejak dari kecil memang tidak ada seperti keharusan atau dimotivasi untuk membaca, itu kurang. Jadi kurangnya pembiasaan. Lalu yang kedua adalah ya karena orang tua tidak memberi contoh. Kalau orang tua anak-anak lihat sering membaca di rumah, saya yakin pasti anak-anaknya suka membaca. Jadi setiap kali anak melihat orang tuanya membaca dan orang tuanya kelihatan senang saat membaca, itu akan ditularkan kepada anak-anak. Wah, membaca itu kegiatan yang menyenangkan. Tapi kalau setiap kali anak melihat orang tua dengan gadget, ya jangan salahkan anak, ketika anak pun akhirnya suka dengan gadget, tidak suka membaca. Jadi yang kedua tadi, orang tua tidak memberi contoh atau teladan, orang tua pun tidak suka membaca, ya anak jangan harapkan juga suka membaca. Yang ketiga, ada stigma sebenarnya di masyarakat, bukan hanya di Indonesia sih, seperti di seluruh dunia. Kalau orang yang suka membaca, kita suka sering bilang kutu buku ya. Ih, kamu kutu buku. Itu malah seseorang yang dianggap aneh. Gak gaul. Benar. Jadi sehingga itu tidak membuat anak-anak remaja itu pengen karena nggak mau dijuluki si kutu buku kan. Iya, karena nggak mau dibilang anak aneh ya kan. Jadi mereka tidak mau melihat teman-temannya melihat dia lagi membaca, karena ntar dijuluki si kutu buku gitu. Jadi orang yang suka membaca yang justru sebagai kegiatan yang baik malah dianggap aneh, itu tadi stigma yang salah di masyarakat ya. Lalu berikutnya adalah tidak tersedianya memang buku-buku yang menarik hati anak-anak, baik di dalam rumah ya, mau baca apa, pokoknya nggak ada buku juga yang disiapkan oleh orang tua dari kecil lah ya. Jadi sebenarnya kenapa saat remaja tidak suka membaca itu karena dari kecil sebenarnya tidak ada pembiasaan, lalu tidak melihat memang banyak buku di rumah, mungkin lebih banyak hiasan-hiasan, furniture, keramik-keramik gitu kan. Gantinya membeli buku lebih suka hiasan-hiasan. Jadi bagi anak-anak, oh berarti buku itu bukan barang yang yang harusnya ada di rumah. Jadi lalu buku-buku, selain buku, tidak ada buku-buku tersedia di rumah, buku-buku yang menarik hati mereka, bisa juga karena memang ketika mereka ke toko buku atau di sekolah umpamanya memang tidak terlalu banyak, apalagi zaman saya dulu ya, kalau kita ke perpustakaan itu ya buku-bukunya mungkin membosankan atau bukan topik-topik yang menarik. Jadi tidak ada buku-buku yang menarik hati mereka. Lebih ke sini-sini saya lihat kalau jalan-jalan ke toko buku sih sudah banyak sekali sebenarnya buku-buku yang bagus, yang menarik. Tapi ya karena dari kecil orang tua juga tidak membawa ke toko buku. Kalau ke mall umpamanya toko buku bukan pilihan utama ya, lebih senang ke tempat permainan atau tempat makan gitu. Jadi ya peran orang tua sebenarnya ya yang membuat anak-anak itu berminat baca atau tidak. Lalu yang ini masih ada lagi nih kayaknya. Sebenarnya. Karena saya yakin penyebab jadi anak kurang suka membaca, saya bisa katakan kurang suka ya, tidak dijadikan. Ini akan ada banyak penyebabnya dan kita masih akan membahasnya, Ibu Ellen dan pemirsa, tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas menumbuhkan minat baca pada anak. Minat baca yang perlu kita tekankan di sini adalah benar-benar mereka menjadikan baca ini adalah satu hobi. Ya, dibandingkan melakukan hal yang kurang baik lainnya ya Bu Ellen. Tadi sempat dibahas ada beberapa penyebabnya. Terakhir kita membahas tidak bervariasinya lah ya.
buku-buku, jenis-jenis buku. Walaupun puji Tuhan saat ini kita lihat ada banyak sekali variasi buku. Nah, berikutnya apa lagi Bu Ellen? Selain tidak banyak variasi buku yang menarik, sebenarnya juga karena untuk di Indonesia buku itu masih termasuk mahal ya. Oh iya, bukunya. Iya, apalagi anak itu sudah suka buku itu, tapi harganya mahal gitu. Jadi kalau sekarang sudah lebih banyak pilihan, ada yang murah. Tapi dulu saya masih ingat sekali ya, untuk membeli buku yang kita suka kita harus nabung dulu, kita harus cari dulu yang mungkin bekas seperti itu. Jadi karena buku ini mahal sehingga tidak menjadi prioritas ya bagi orang tua, bagi anak-anak, lebih suka membelanjakan uangnya lebih kepada kebutuhan yang lebih pokok. Benar. Umpamanya ya. Lalu penyebab lainnya ya ini sebenarnya yang paling membuat anak-anak tidak suka membaca adalah gadget ini. Wah, tapi kita nggak bisa pungkiri ya, dengan pertambahannya zaman saat ini, ditambah faktor-faktor yang lain, anak jadi lebih suka jadinya ya. Dengan gadget. Jadi gadget itu sudah menggantikan semua ya, segala sesuatu, termasuk juga buku-buku. Jadi daripada membaca, lebih baik mereka langsung menonton videonya, langsung mendengar orang yang bicara daripada menontonnya. Jadi ada pergeseran nih, pergeseran karena teknologi, serangan gadget ini membuat anak-anak, ya udah informasi saya butuh tidak saya perlu lagi cari di buku, saya sudah dapat dari video ini, saya sudah dapat dari penyampaian lisan dari narasumbernya langsung. Itu penyebab paling besar. Paling besar saat ini. Saya sudah tahu penyebabnya. Mau tahu dong manfaatnya apa ketika kita mengajak kita, ayo baca gitu kan. Apalagi tadi dikatakan gimana caranya kita mau mengajak anak kita baca kalau kita sendiri nggak suka baca. Kalau gitu kita mau tahu apa manfaat ketika kita suka atau hobi membaca ini. Salah satu tadi penyebab kenapa orang, khusus remaja, tidak berminat membaca adalah memang dianggap tidak terlalu penting. Ya. Orang tua yang mencontohkan, orang tua menganggap membaca itu tidak penting, enggak, mereka tidak membeli buku-bukunya, tidak menyuruh anak membaca, ya kan? Jadi membuat anak-anak merasa, nggak penting membaca. Nah, bagi orang tua ya, pemirsa sekalian, atau mungkin ada anak remaja yang mendengar acara ini, saya mau sampaikan beberapa manfaat dari membaca yang sebenarnya sangat-sangat bermanfaat. Ya, yang pertama, orang yang suka membaca ini yang otomatis semua tahu lah ya, pasti wawasannya luas ya. Betul. Jadi dari cara orang bicara kelihatan nih mana orang yang suka membaca atau tidak. Yang kedua, dengan banyak membaca, seseorang itu bisa menjadi pembicara yang baik. Ya. Karena kosakatanya kaya gitu ya, dan dari bacaan yang rapi ya, rapi, tata bahasanya. Tadi yang pertama tentu ilmunya ya, wawasan ilmu itu pasti lebih banyak. Nah, yang kedua dari bahasanya sendiri, orang yang suka baca itu cenderung menjadi public speaker yang baik, pembicara yang baik di depan umum, karena dia memiliki kemampuan tadi ya, kosakata yang bagus, tata bahasa yang bagus. Lalu berikutnya, manfaat dari menulis itu, membaca adalah dia bisa menjadi penulis yang baik. Karena dia sudah mendapatkan kosakata yang banyak tadi ya, Bu Ellen. Jadi tidak akan ada seorang menjadi penulis tanpa menjadi pembaca terlebih dahulu. Ini menarik sekali. Jadi kalau pengen jadi penulis, ada yang bercita-cita saya pengen menulis buku, baca dulu gitu. Karena kita harus mengisi dulu ya, kita punya ilmu sebelum kita bisa menghasilkan, ada luaran. Jadi tulisan itu luaran, kita harus menyerap dulu melalui bacaan supaya kita bisa menghasilkan sesuatu. Gitu. Jadi itu manfaat membaca. Yang berikutnya adalah membaca itu sebenarnya membuat anak-anak remaja itu lebih fokus. Karena ketika dia membaca kata per kata, line per line, dia kan fokus pada bacaannya. Jadi pikirannya itu tidak kemana-mana. Hanya kebacaan Hanya kebacaan itu dia larut
di dalam bacaan itu, dia masuk ke dalam bacaan itu sehingga dia fokus di sana. Jadi kalau orang tua ingin melatih fokus anak ya, mulai dari kecil sampai dia remaja, berikan dia bahan bacaan, suruh dia membaca sampai dia punya minat baca, itu akan menolong dia lebih fokus. Wah, ini yang mau digerakkan oleh para orang tua. Iya. Apalagi kalau kita mengajar ke remaja nih Bu Ellen, ada tantangan sedikit. Biasanya remaja tuh, ayo baca buku, orang tua udah memberi contoh juga mengajak. Tapi mereka lebih tertarik dengan yang tadi, serangan gadget. Pasti mereka punya jawaban gini, baca aja udah dari gadget, ya kan? Sekarang udah banyak kok buku elektronik. Kalau gitu apa bedanya membaca buku secara fisik, yang secara buku, dengan buku elektronik? Iya. Toh sama-sama membaca juga nih Bu Ellen. Pada dasarnya selama anak itu membaca, itu tidak masalah. Apakah dia membaca e-book ya, electronic book, buku di gadget atau di komputer, atau buku cetak. Yang penting dia membaca. Hanya kalau ditanya bedanya apa dan apakah membaca itu harus buku cetak. Kalau ditanya apakah maksudnya saya harus buku cetak, saya katakan tidak harus buku cetak. Buku elektronik pun itu bahan bacaan. Hanya kalau ditanya yang lebih baik mana, saya akan katakan buku cetak. Oke. Kalau tadi pertanyaan pertama kan bolehkah, saya bilang boleh. Sama aja ilmunya sama, isinya sama. Tapi kalau saya ditanya mana yang lebih baik, saya mau katakan buku cetak. Kelebihannya apa? Kalau buku cetak itu satu, kita bisa menggarisi, menandai sampai di mana. Lalu kita bisa, mata kita itu lebih nyaman. Ya, tidak sakit. Bedanya dengan elektronik kan terlalu lama memandang layar, belum radiasinya, belum cahayanya, itu merusak mata. Jadi buku cetak itu membuat mata lebih nyaman, dengan jarak yang baik akan membuat mata lebih sehat. Kemudian buku cetak itu juga kan bisa dibawa kemana-mana, tidak perlu harus cari wifi dulu, harus isi pulsa dulu paket, tidak perlu download. Jadi buku kita itu bisa kita bawa kemana-mana, kita bisa tandai sampai di mana. Kalau buku elektronik kan scroll gitu ya, jadi lebih gampang lelah. Ada studi yang membuktikan bahwa mereka yang membaca cetak itu lebih cepat daripada elektronik. Karena yang elektronik itu matanya itu dia ketika scroll itu lelah mencari, dia lebih lama. Sementara kalau buku cetak dia bisa menyelesaikan bacaan itu lebih cepat. Jadi itu beberapa perbedaan buku cetak dengan buku elektronik. Wah, yang kita bisa lihat ya, toh selama membaca positifnya ada, tapi ada yang lebih baik dari itu ya. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara menumbuhkannya. Tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas menumbuhkan minat baca pada anak. Langsung aja nih Bu Ellen, tipsnya bagaimana cara menumbuhkan rasa minat baca ini kepada anak-anak kita? Baik, sebenarnya menumbuhkan minat baca itu sebaiknya idealnya itu sejak mereka dari kecil, sekecil mungkin, bahkan sebenarnya sejak dari kandungan pun sudah bisa. Jadi ketika ibu mengandung, dia sudah bisa baca keras-keras tuh, jangan baca dalam hati bukunya, karena anak di dalam kandungan bisa mendengar, ya. Jadi dari dalam kandungan pun sudah bisa. Lalu berikutnya anak bertambah besar, ketika dia belum bisa membaca pun, orang tua bisa mengajaknya membaca buku dengan melihat gambar. Kan ada buku-buku yang sesuai dengan umur. Bahkan kalau kami di rumah, ketika kami membaca firman Tuhan bersama, anak kami yang belum bisa membaca, kami diktekan. Jadi dia buka Alkitabnya, lalu kita kata per kata dia ikuti, supaya dia merasa saya ikut membaca. Dilibatkan dalam membaca ya. Jadi yang pertama adalah pembiasaan dari rumah. Orang tua memberi contoh. Usahakan ketika anak sedang ada di rumah bersama-sama, usahakan pemandangan yang anak-anak lihat itu orang tuanya lagi baca. Baca Alkitab, baca buku-buku yang ada di rumah. Nah, ini membuat anak-anak, ini adalah
kegiatan yang baik, Menyenangkan. menyenangkan. Lalu yang kedua, ketika sudah makin remaja nih ya, udah terlambat kasih contoh gitu Iya, kan. betul. Aduh, bagaimana saya pengen anak saya suka membaca. Nah, orang tua bisa memfasilitasi, bisa membuat satu spot, satu tempat daerah di rumah itu khusus untuk tempat membaca. Jadi membuat library kecil ya, mini library, perpustakaan mini di rumah dengan rak buku yang bagus, tempat membaca yang bagus dengan sofa yang bagus, yang nyaman, dengan karpet mungkin. Jadi anak-anak melihat, oh orang tua saya membuat kegiatan membaca itu sesuatu yang penting. Yang ketiga adalah dengan juga, kalau ini sudah lebih ke remaja ya, kita membuat waktu khusus membaca. Setengah jam kah di rumah dalam satu hari. Ya, jadi anak-anak itu kan perlu dibuat jadwal ya. Membaca kita masukkan ke dalam jadwal harian mereka. Seperti yang saya lakukan di rumah saya, umpamanya pukul 2 siang sampai pukul 3 sore itu adalah jam membaca. Atau kadang hanya 30 menit sebenarnya saya minta. 30 menit reading time gitu, 30 menit. Jadi saya mau di jam itu anak-anak keluar dari kamar, saya harus lihat mereka ada di sofa itu Untuk dengan membaca. membaca. Nah, biasanya saya memberikan challenge ya, buku. Saya kasih mereka pilihan buku yang kamu harus selesaikan nih pokoknya dalam bulan ini. Lalu saya kasih mereka tugas untuk menggarisi mana yang penting. Kalau orang tua umpamanya kadang saya berikan juga tugas seperti di sekolah reading report, tulis apa yang sudah kamu, kayak kesimpulannya apa yang penting kamu pelajari, seperti itu. Lalu tips yang lain yang bisa dilakukan orang tua di rumah buat anak remaja adalah dengan membiarkan anak-anak itu memilih buku yang mereka suka ya. Jadi di awal-awal tuh yang mereka suka aja dulu. Pasti orang tua kan pengen ya anak-anak itu maunya bacanya yang buku yang bagus-bagus tentang leadership, kepemimpinan, tentang ini supaya anak itu. Tapi jangan langsung berikan buku yang berat-berat gitu ya. Karena belum tentu anak suka dulu, ya kan. Awalnya hanya mau menumbuhkan minat dulu, itu dulu awalnya. Kita bawa mereka ke toko buku, biarkan mereka memilih buku yang mereka mau, lalu kemudian selanjutnya nanti kalau seperti saya lakukan, saya kasih tantangan menyelesaikan satu buku yang tebal dalam berapa. Ketika mereka udah bisa menyelesaikan, kita bisa kasih reward, kita bisa kasih penghargaan, kita hargai usaha mereka, seperti itu. Artinya dengan usaha-usaha yang kita buat itu, saya yakin apalagi dengan menghargai usaha mereka, saya yakin anak-anak pertama-tama yang perlu kita tumbuhkan di hati mereka bahwa membaca itu penting. Nah, membaca penting. Tadi saya sudah sampaikan manfaat-manfaatnya apa untuk mereka, untuk masa depan mereka, dan begitu banyak sebenarnya kerugian yang disebabkan oleh tidak membaca itu. Seperti tadi petunjuk tidak dibaca, terms and conditions nggak dibaca, akhirnya kerugian. Jadi budayakan membaca. Iya, ini dia, budayakan membaca khusus untuk anak-anak kita apalagi ya, karena bagaimanapun saya rasa mau berkembangnya teknologi bagaimanapun, kalau seseorang gemar membaca, pengetahuan mereka pasti akan jauh lebih maju daripada perkembangan yang ada. Nah, terakhir Ibu Ellen, bisa kasih kesimpulan bagi para pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan menumbuhkan minat baca bagi anak-anak kita? Orang tua yang berbahagia, membaca adalah sebuah kegiatan yang seharusnya ditumbuhkan sejak dari kecil karena manfaatnya sangat besar untuk anak-anak, bukan hanya pada saat mereka di sekolah, bahkan sampai mereka dewasa. Dan yang terutama pesan saya, membaca firman Tuhan adalah hal pertama yang harus kita biasakan. Kalau di dalam rumah tangga bersama-sama membaca firman Tuhan hingga mereka dewasa, nanti mereka akan mencintai firman Tuhan, mereka akan mencintai dan meminati membaca. Amin. Terima kasih banyak Ibu Ellen telah memberikan kepada kita satu kekuatan, satu tips lagi untuk menumbuhkan literasi, untuk menumbuhkan minat baca kepada
para anak-anak dan juga tentunya pada orang tua. Dan pemirsa, terima kasih telah menyaksikan Love Your Child episode kali ini. Tetap kita mencintai anak-anak kita. Membaca satu hal yang menyenangkan yang harus kita tanamkan pertama dalam diri kita sebagai orang tua, kita tularkan kepada anak-anak kita. Karena dengan membaca banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan, khususnya untuk pendidikan dan juga masa depan dari anak-anak kita. Tetap saksikan Love Your Child di episode berikutnya, karena kita masih akan membahas bagaimana cara mendidik, mengasihi anak-anak kita menjadikan generasi yang lebih baik. Shalom, Tuhan memberkati.